Oke, maka jangan memperbesar rasa sakit hati, tapi kita perlu belajar bagaimana untuk menangani rasa sakit hati itu dengan kita jangan diperbudak oleh sakit hati, tapi kita belajar untuk bagaimana kita justru yang mengontrol sakit hati kita. Itu yang kedua. Dua poin terakhir yaitu adalah kita harus belajar satu dengan yang lain, khususnya suami istri, belajar saling menerima keterbatasan yang ada, saling menerima kondisi-kondisi yang ada, saling belajar satu dengan yang lain, saling mengampuni jika saat ada konflik-konflik yang baik sengaja maupun tidak sengaja, dan bagaimana memohon akan apa yang namanya pengampunan, meminta maaf atas segala kesombongan atau juga atas segala keegoisan, itu adalah satu pembelajaran di dalam hubungan suami istri. Jadi kita melihat bagaimana Salomo dan perempuan Sunem pun belajar. Di dalam bahasa-bahasa syairnya, dia menggambarkan bagaimana saya menyatakan cinta, tapi saya juga minta akan pengampunan, minta akan pengertian dan sebagainya. Nah, jadi saudara kita melihat ini adalah satu ajaran-ajaran yang sangat baik, khususnya di dalam pernikahan, bagaimana konflik-konflik itu justru bukanlah sesuatu yang membuat kita merasa bahwa seakan-akan Tuhan tidak memberkati pasangan itu. Justru waktu saudara dan saya, waktu bernikah dan mengalami konflik, jangan-jangan saudara orang yang paling diberkati oleh Tuhan. Tapi bukan berarti kita cari-cari konflik ya. Kita ya kalau kita menjadi orang-orang yang mencari konflik itu sama dengan orang-orang yang ya mencobai diri atau sedang memanggil setan untuk menjalankan usahanya di dalam keluarga kita. Tuhan izinkan ada konflik dan kadang-kadang Tuhan izinkan setan ambil satu kendali seperti Ayub, di mana Ayub mengalami gangguan iblis yang luar biasa. Dan kita melihat itu juga mungkin bisa terjadi pada kita. Mungkin bisa terjadi pada kita di mana iblis mungkin mengambil orang yang paling kita sayang, lalu akhirnya menghancurkan kita punya keluarga dan sebagainya. Tetapi saudara, justru yang kita harus pelajar adalah bagaimana kita menjadi suami istri yang belajar bagaimana back to the Christocentric theology, yaitu bagaimana kita kembali kepada satu pemahaman yang benar Christocentric yang bukan mikirin apa yang kita suka, tapi mikirin apa yang Tuhan suka. Nah, saudara, saya terakhir akan menutup dengan satu hal, yaitu apa? Kita perlu menjadi suami istri yang bagaimana? Yang pertama, kita belajar untuk menjadi suami istri yang mikirin rasa sakit yang ditimbulkan pasangan kepada diri kita. Jadi, saudara harus mikir, kalau kita disakiti sama orang lain, di mana orang lain itu menyakiti kita harus mikirin apa yang ada pada rasa sakitnya kita. Tapi kita juga harus belajar mikir rasa sakit yang orang lain timbulkan kepada kita. Jadi kita harus punya keseimbangan. Jangan cuma mikirin kita saja yang disakiti, tapi kita nggak mikir orang lain yang disakiti. Waktu kita dalam suami istri pun kita harus pahami, saya disakiti, tapi saya harus juga paham kenapa dia juga tersakiti dan sebagainya. Jadi kalau kita bisa punya keseimbangan itu, kita bisa punya akan apa yang namanya satu kedewasaan untuk kita bisa flashback dan memahami. Maka saudara akan menjadi orang yang tahu diri. Sehingga jadi suami nggak akan sembarangan jadi suami, karena saudara belajar untuk mengerti istri saudara belajar mengerti apa yang ada pada diri saudara, dan saudara saling belajar, saling mengerti, dan juga saling memahami. Itulah gunanya pernikahan. Di dalam Tuhan kita diajarkan untuk saling mengerti. Mengerti apa? Mengerti rencana Tuhan, mengerti firman Tuhan, mengerti apa yang menjadi hal yang harus kita hidupi. Jadi saudara, melalui love and conflict ini kita bisa belajar bagaimana menjadi suami istri waktu kita menghadapi konflik. Di satu sisi, yes, Tuhan izinkan konflik ini ada, tapi bukan menunjukkan kejahatan Tuhan, tapi justru untuk mengasah kita, untuk gimana kita belajar, bagaimana saling memahami, saling belajar mengampuni, saling belajar untuk mensupport satu dengan yang lain, mikirin rasa sakitnya orang lain, mikirin rasa sakit diri, dan sebagainya. Maka dengan keseimbangan itu kita akan belajar bagaimana memahami sakit hatinya Tuhan juga.
Satu sisi memahami anugerah Tuhan, tapi juga memahami kenapa Tuhan kau sakit hati kepada kami orang berdosa. Maka saudara sedang mencicipi. Waktu saudara melihat dosa istrimu atau melihat dosa suamimu, saudara sedang mencicipi bagaimana Tuhan menghadapi orang-orang berdosa. Tuhan bisa dongkol, Tuhan bisa marah, Tuhan bisa hukum, dan Tuhan bisa tidak selamatkan, Tuhan bisa tidak kasih Kristus. Tapi kenapa Tuhan kasih Kristus buat kita? Kenapa dia rela mati dan kayu salib dan dianugerahkan, diinkarnasi datang dalam dunia? Karena dia sungguh-sungguh mengasihi saudara saya. Meskipun dia tahu saudara brengsek, saudara kakak beres, saudara punya begitu banyak hal-hal yang nggak sempurna. Tapi Tuhan Yesus datang dalam dunia karena Allah Bapa mengasihi saudara dan saya. Jadilah suami yang seperti Kristus. Jadilah istri yang seperti Kristus. Jangan seperti Salomo, jangan seperti perempuan Sunem. Meskipun kita belajar dari kitab Kidung Agung, tapi mereka tetap punya ketidaksempurnaan. Satu-satunya kesempurnaan yang sejati adalah di dalam Kristus. Maka mari saudara, kita tutup pertemuan pada malam hari ini, meskipun hari ini banyak goda-godaan, banyak hal di mana kita tadi on off secara signal. Saya percaya ini pekerjaan setan yang berusaha untuk supaya ajaran kebenaran tidak diberitakan secara sempurna. Tetapi saya percaya iblis berusaha untuk kacaukan pertemuan kita hari ini, tapi kita percaya juga Tuhan memakai untuk kita semua bisa tetap memiliki akan satu proklamasi iman, proklamasi Injil, proklamasi Kristus tetap dibicarakan kepada kita semua. Kiranya Tuhan memberkati, dan kiranya Tuhan yang sekali lagi memberikan bukan sekedar hikmat, Tuhan memberikan kuasa, dan Tuhan yang memberikan akan satu hal, bagaimana saudara dan saya menjadi suami istri yang penuh Kristus di dalam hidup kita. Amin. Mari kita sama-sama tutup bersama-sama di dalam doa. Saya minta untuk satu rekan kita untuk berdoa, untuk Vio, untuk bisa berdoa untuk kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, ya Bapa kami sungguh mengucap syukur untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, terima kasih untuk pimpinan-Mu di dalam hari ini, di dalam walaupun mungkin banyak kesulitan yang harus kami hadapi, dan Kau masih memberikan kami kesempatan, kami boleh kembali lagi berkumpul di sini secara online ya Tuhan. Kau memberikan kami kembali lagi kesempatan untuk kami boleh mendengarkan akan firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan di saat dalam setiap relasi kami Tuhan, baik yang mungkin kami sudah memiliki pasangan ataupun kami yang belum ya Tuhan. Ajar kami untuk kami boleh mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami ya Tuhan, seperti Engkau telah mengasihi kami. Dan ajar kami untuk boleh mengatasi setiap konflik yang ada di hadapan kami dengan kasih yang daripadamu saja. Biar hari demi hari Engkau yang boleh mengajarkan kami ya Tuhan, Engkau yang boleh mengubahkan kami, sehingga semakin hari kami boleh semakin serupa dengan Engkau dan boleh memuliakan nama-Mu saja melalui setiap hal yang boleh kami kerjakan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk hamba-Mu ya Tuhan yang boleh memberitakan firman-Mu, biar Kau yang terus berkati hamba-Mu dalam setiap layanannya. Dan kami mau serahkan sepenuhnya acara kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, hidup kami sudah berdoa. Amin. Amin.